Baik, selamat pagi Bapak Dendi Setiadi, selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu dalam mata kuliah Cyber Counseling. Perkenalkan, nama saya Ivan Rahmanda, saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020 yang mengikuti mata kuliah Cyber Counseling D5 yang diampu oleh Bapak Dendi Setiadi, MPD. NIM saya 201114116. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tugas ujian tengah semester ganjil di tahun 2022. Baik, pada kesempatan kali ini tugas ini saya buat dan saya susun untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester yang dilaksanakan pada tahun 2022 di semester 5. Baik, terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan yang berbunyi, ada berapa konseling menggunakan cyber? Pilihlah satu pendekatan. Kemudian jelaskan kenapa kalian memilih pendapat ini. Baik, secara garis besar yang saya pahami di dalam cyber counseling terdapat 3 konseling yang menjadi dasar atau basic, yaitu ada cyber counseling menggunakan teks, telepon, dan video. Namun seiringnya berjalan waktu dan semakin berkembangnya zaman, konseling menggunakan cyber tersebut berinovasi dan berkembang. Konseling menggunakan cyber bertambah menjadi 6 jenis atau 6 macam. Yang diantaranya cyber counseling menggunakan yang pertama ada teks konvensional, kemudian ada teks berbasis aplikasi, telepon konvensional, kemudian telepon berbasis aplikasi, dan video conference, serta video berbasis aplikasi. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit-sedikit ya teman-teman. Maksud saya Pak Dendi, terkait dengan teks konvensional. Nah, teks konvensional ini yang saya pahami menggunakan basic yaitu seperti SMS, kemudian bisa menggunakan Gmail, kemudian bisa menggunakan Yahoo dan lain sebagainya yang mungkin lebih bersifat formal. Kemudian teks berbasis aplikasi ini dapat direalisasikan atau dapat dilakukan menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, kemudian ada Telegram, kemudian ada Instagram, kemudian ada mungkin aplikasi-aplikasi teks lainnya gitu. Kemudian telepon konvensional. Nah, telepon konvensional ini biasanya masih sering ditemui di kantor-kantor besar seperti halnya telepon menggunakan kabel ataupun telepon menggunakan pulsa begitu. Kemudian yang ketiga yaitu telepon berbasis, mohon maaf maksud saya yang keempat yaitu telepon berbasis aplikasi. Nah, telepon berbasis aplikasi ini maksudnya seperti halnya pada teks aplikasi, namun bedanya ini bisa dilakukan menggunakan suara, yaitu seperti halnya ada WhatsApp, kemudian ada Telegram, kemudian ada Messenger, kemudian ada Instagram, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk telepon begitu. Nah, kemudian yang kelima yaitu video conference. Nah, video conference ini apa sih? Video conference ini biasanya aplikasi ataupun sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menggelar ataupun menyediakan sebuah pertemuan virtual seperti halnya Zoom, Google Meet, kemudian ada aplikasi mungkin seperti Skype dan lain sebagainya. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada video berbasis aplikasi. Nah, video berbasis aplikasi ini sering disebut dengan video call mungkin ya
Bapak Dendi. Jadi video berbasis aplikasi ini dapat dilakukan menggunakan WhatsApp, Instagram, Telegram, kemudian ada aplikasi-aplikasi lainnya begitu. Nah, itulah tadi terkait dengan konseling yang menggunakan cyber itu pada akhirnya terdapat 6 jenis atau 6 macam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memilih cyber counseling dengan menggunakan aplikasi ataupun dengan menggunakan video berbasis aplikasi begitu. Nah, alasan saya memilih pendekatan ataupun metode ini dalam cyber counseling menggunakan video berbasis aplikasi ini karena dari beberapa kali saya melakukan pengamatan, banyak individu yang menggunakan aplikasi video call seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, konseling menggunakan video berbasis aplikasi ini dirasa lebih fleksibel dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja. Sehingga karena beberapa hal tersebut, video berbasis aplikasi ini menjadi sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, menurut saya itu lebih efektif. Selain itu juga dengan adanya video berbasis aplikasi ini, mungkin bagi seseorang yang sulit bertemu dengan orang lain secara langsung itu bisa memudahkan klien ataupun individu tersebut untuk berkomunikasi dengan misal konselor ataupun dengan ahli lainnya gitu. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Jadi pada intinya saya menyebutkan bahwa terdapat 6 teknik ataupun 6 jenis dari cyber counseling, dan pada pemilihan saya memilih cyber counseling berbasis video aplikasi begitu. Nah, kemudian saya akan menjawab terkait dengan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini disebutkan ataupun disampaikan pertanyaannya seperti ini. Jelaskan bagaimana tahapan, kemudian kelebihan serta kekurangan dari pendekatan ini dalam membantu individu untuk bisa berkembang secara utuh. Nah, karena saya tadi memilih video berbasis aplikasi, jadi yang pertama terkait dengan tahapan yang ada di dalam pelaksanaan konseling ini, yang pertama kali terkait tahapannya yaitu tahapan persiapan. Nah, di tahapan persiapan ini masih terdapat beberapa hal yang mungkin saja masih bisa dilakukan, seperti halnya tahap asesmen. Nah, dalam tahapan ini dilakukan sebuah pengumpulan data konseli atau klien yang dilakukan oleh konselor, begitu gunanya untuk mengenal lebih dari si konseli ini yang akan kita temui nantinya. Gitu. Kemudian yang kedua, tahap persiapan sarana dan prasarana seperti mempersiapkan alat komunikasi atau smartphone, kemudian perangkat lunak ataupun aplikasi, kemudian ada jaringan internet, dan tempat serta hal-hal lainnya yang perlu disiapkan, yang mendukung pastinya. Kemudian yang ketiga, itu bisa membuat kesepakatan atau kontrak dalam pelaksanaan konseling ini nantinya dengan klien yang dilakukan oleh konselor. Oh ya, tadi yang kedua, tahap persiapan sarana dan prasarana bisa ditambahkan mungkin earphone atau mungkin stand holder gitu. Jadi untuk meletakkan handphone kita supaya kita lebih proper dalam melakukan konseling begitu. Nah, itulah tadi tahapan terkait dengan tahapan persiapan. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu tahap awal, di mana tahap awal ini sepemahaman saya terdapat sebuah pengantar yang dilakukan oleh konselor. Nah, pada tahapan ini dilakukan guna membangun sebuah hubungan yang baik antar konselor dan konseli, sehingga konseli bisa merasa nyaman dan percaya terhadap konselor itu sendiri. Jadi, penting adanya tahapan ini, atau bisa disebut dengan tahapan resiliensi atau tahapan pembangunan kepercayaan antara konseli dan konselor. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahapan tengah. Nah, tahapan tengah ini ada
penjajakan yang pertama. Nah, pada tahapan ini dimulailah dilakukannya pemberian kesempatan bagi klien atau konseli itu untuk menceritakan masalah-masalah yang mungkin saja sedang dialami oleh si konseli itu sendiri. Jadi di tahap ini merupakan bisa disebut juga tahap konseli ini curhat ataupun bercerita. Begitu. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran yang dimana konselor ini melakukan sebuah konfirmasi ataupun klarifikasi pikiran atau bisa dengan klarifikasi perasaan juga yang diperlihatkan atau dikeluarkan oleh si konselor ini tadi terhadap konselor. Begitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu tahapan akhir, yaitu tahapan pembinaan. Dalam kesempatan ini, konseli diberikan kesempatan untuk memilih sebuah pilihan terbaik yang pastinya dapat membantu ataupun menyelesaikan masalah yang konseli ini alami. Jadi, tetap seperti yang sudah pada konseling yang sudah kita ketahui, yaitu solusi yang didapatkan oleh si konseli ini itu berasalkan dari konseli itu sendiri. Begitu. Jadi, kita di perannya itu hanya menuntun saja. Itu terkait dengan tahap akhir. Nah, kemudian ada tahap pasca konseling. Nah, tahap pasca konseling ini berisikan penilaian. Nah, di tahap ini merupakan sebuah penilaian terkait dengan kesuksesan capaian dalam konseling yang dilakukan oleh konseli dan konselor, dan dapat dilakukan tindakan lain bila dirasa perlu. Mungkin bila dirasa perlu dirujuk dengan ahli yang lainnya, bisa kita lakukan di tahap penilaian ini. Begitu, terkait dengan tahapan-tahapan di cyber counseling berbasis video aplikasi. Nah, kemudian Pak Dendi, kita akan membahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, apa aja sih kelebihannya? Nah, kelebihan yang saya ketahui terkait dengan konseling menggunakan media video berbasis aplikasi ini yang pertama, bisa membuat seseorang ataupun klien ataupun konseli ini yang mungkin takut bila bertemu langsung dengan orang lain, ini bisa menjadi berani dan percaya diri di dalam melakukan konseling kita nantinya. Begitu. Jadi karena tidak nervous juga ya mungkin kalau menggunakan video conference, jadi lebih enjoy gitu kan kliennya. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi maksudnya ini bisa dilakukan secara proper ya pastinya, di mana saja dan kapan saja begitu. Kemudian yang ketiga, memiliki fitur yang cukup beragam. Jadi dari setiap aplikasi video ini bisa digunakan beberapa fitur yang mendukung dan bisa lebih apa ya, memudahkan perjalanan konseling ini gitu. Nah, kemudian yang keempat terkait dapat mendekatkan seseorang yang jauh. Nah, dari sini maksud saya seperti halnya bisa dilakukan jarak jauh begitu. Kemudian yang kelima atau selanjutnya itu dirasa lebih fleksibel dan praktis karena walaupun tetap ada persiapan hal-hal yang perlu dipersiapkan, namun tidak sebanyak bila kita melakukan konseling secara langsung. Gitu menurut saya. Kemudian yang keenam, bila dilakukan dengan dari berbeda negara ataupun dari negara Indonesia dan negara Australia itu bisa digunakan dengan biaya yang cukup terjangkau karena tidak menggunakan pulsa sehingga apa namanya internet yang dibutuhkan tetap sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu banyak individu yang menggunakan smartphone saat ini. Nah, itulah kelebihannya juga. Jadi memudahkan ataupun membuat seseorang itu ya mobilitasnya bisa diatur menggunakan smartphone sehingga itu bisa menjadi nilai plus. Nah, itulah tadi terkait dengan kelebihan. Kemudian terkait dengan kekurangan. Nah, di sini dapat kita pahami bahasanya kekurangan menggunakan media video berbasis aplikasi ini yang pertama mudah terkendala jaringan internet yang buruk. Nah, kadang-kadang di Indonesia ini internetnya masih kurang stabil. Jadi dalam apa namanya dalam penggunaan aplikasi-aplikasi yang menggunakan internet ini kadang-kadang masih terkendala sinyal begitu, sehingga kadang-kadang ngadat ataupun kadang-kadang
terhambat begitu. Nah, yang kedua, tidak bisa digunakan bila jaringan internet tidak ada sama sekali. Nah, ini apalagi? Jadi, setahu saya sinyal dengan tingkatan 8G ataupun 2G itu sudah susah sekali untuk menggunakan aplikasi ataupun aplikasi-aplikasi yang menggunakan jaringan internet begitu. Kemudian yang ketiga, tidak semua individu dapat mengoperasikan smartphone dengan baik. Nah, terkadang kurangnya edukasi ataupun kurangnya keinginan belajar seseorang dalam menggunakan teknologi tepat guna ini sangat menghambat ataupun sangat menjadi kekurangan dari penggunaan konseling menggunakan media video berbasis aplikasi ini, karena bisa disalahgunakan ataupun bisa juga tidak digunakan dengan maksimal begitu. Kemudian yang terakhir, adanya delay ataupun adanya jeda dalam menyampaikan sebuah pesan pada saat video call. Jadi itu kadang-kadang ketika kita berbicara di sini sudah sampai A, kemudian yang kita mau sampaikan itu baru sebelum A itu belum sampai di sana gitu. Jadi tidak bisa bareng spontan gitu. Nah, itulah terkait dengan kelebihan dan kekurangan untuk menjawab soal nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yaitu buatlah refleksi diri tentang proses belajar cyber counseling dengan 3 kali saya sebanyak 3 kalimat. Nah, itulah pertanyaannya di soal nomor 3 atau soal nomor terakhir, yaitu yang pertama, dalam proses saya mempelajari cyber counseling ini, saya menjadi mengetahui bahwa mayoritas individu saat ini senang menggunakan gadget masa kini. Sehingga saya sebagai seorang konselor juga merasa senang. Nah, di sini maksud saya karena seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, jadi banyak individu yang sudah menggunakan teknologi yang berkembang tersebut, sehingga mempermudah sebuah komunikasi, mempermudah sebuah mobilitas, mempermudah sebuah kegiatan seseorang yang bisa dilakukan dengan menggunakan gadget ataupun menggunakan aplikasi yang sudah ada begitu. Kemudian yang B, setelah saya mengetahui bahwa cyber counseling itu penting, saya menjadi ingin lebih memperdalam lagi dan mempelajari lagi cyber counseling guna bekal masa depan saya nantinya. Nah, ternyata cyber counseling itu banyak manfaatnya juga. Dari sini saya paham bahwasanya bisa digunakan apalagi di era zaman yang sudah maju ini. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu saya mempelajari cyber counseling dengan hati yang tulus. Saya menjadi paham bahwa jarak tidaklah sebuah alasan yang tepat sehingga saya perlu mengembangkan lagi supaya bisa lebih maksimal begitu. Itulah tadi refleksi yang dapat saya berikan terkait dengan proses belajar cyber counseling dengan 3 kali saya dan sebanyak 3 kalimat. Baik, Pak Dendi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jawaban saya pada ujian tengah semester ini. Saya Ivan Rahmanda pamit undur diri. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan perkuliahan ataupun melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Saya meminta maaf apabila saya ada salah kata ataupun saya mungkin menjawabnya kurang maksimal, tapi ini sudah saya lakukan secara maksimal dan sesuai dengan kemampuan saya yang saya miliki ini. Terima kasih Pak Dendi atas perhatiannya. Sekali lagi, sampai jumpa.